Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Clara Sri Agustina dan rekan saya Wilda Melinda dengan judul Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Mengelola dan Menyalurkan Dana. A. Pengaturan Prudential Banking Principle dalam pemberian kredit di Indonesia. Yang A. Undang-Undang Perbankan Syariah. Yang pertama, Pasal 23 ayat 1 dan Pasal 2, pasal yang menekankan pada agunan, kesanggupan bayar, itikat baik secara yuridis. Yang kedua, Pasal 35 ayat 1, pasal yang menekankan kewajiban bank untuk memastikan implementasi proses pengambilan keputusan yang baik. Yang ketiga, Pasal 36, pasal yang menekankan kesehatan bank dan menjaga fungsinya sebagai agent of truth. Yang keempat, Pasal 39, pasal yang menekankan memberikan informasi terkait risiko. Yang B, Undang-Undang Perbankan. Yang pertama, Pasal 8 ayat 1 menyebutkan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikat dan kemampuan serta kesanggupan. Yang kedua, Pasal 9 ayat 2 yang menyebutkan bank wajib memelihara ringkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya. Yang ketiga, Pasal 29 ayat 3 dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya. Yang keempat, Pasal 29 ayat 4 yang menyebutkan untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi. Yang B. Selanjutnya B. Prinsip 5C kehati-hatian. Adapun penjelasan tentang analisis 5C adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakter yang bermakna kepribadian, watak, sifat, kebiasaan debitur sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Yang B ada capacity atau kapasitas yang berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Yang C ada capital, melihat banyaknya modal yang dimiliki debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya. Kreditur menilai modal debitur tersebut. Yang D ada collateral, jaminan yang digunakan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Yang E ada condition of economy, keadaan perekonomian di sekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Wilda Melinda. Perkenalkan, nama saya Wilda Melinda, pemateri kedua dari kelompok 8. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh saudari Clara. Bagian C, ruang lingkup prinsip 5C. Yang pertama, kebijakan pokok dalam pemberian kredit yang memuat pokok-pokok mengenai A. Tata cara pemberian kredit yang sehat. B. Pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan bank. C. Pemberian kredit kepada debitur-debitur besar tertentu. D. Pemberian kredit yang mengandung risiko tinggi. E. Pemberian kredit yang perlu dihindari. Kedua, tata cara penilaian kualitas kredit. Tata cara penilaian kualitas kredit yang dimaksud adalah harus berdasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank maupun non-bank telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, profesionalisme dan integritas pekerja pejabat perkreditan. Dalam kebijakan pemberian kredit dinyatakan bahwa semua pejabat lembaga keuangan bank
maupun non-bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi sekurang-kurangnya harus a. melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, objektif, cermat, dan seksama. Yang B. menyadari dan memahami sepenuhnya Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Perbankan serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut. Adapun bunyi pasal 49 ayat 2 huruf B, anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam hukuman pidana. D. Akibat hukum apabila bank dalam memberikan kredit tidak menerapkan prinsip 5C. Prinsip 5C sengaja diterapkan dengan maksud agar bank nantinya tidak akan dirugikan oleh debitur yang melakukan investasi seperti kredit bermasalah. Pada pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Perbankan yang menjelaskan mengenai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan ketaatan suatu bank dan ketentuan Undang-Undang Perbankan, maka diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda sekurang-kurangnya 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah. Demikianlah materi dari kelompok 8. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.